Mazmur 84, mari kita lihat ayatnya yang ke-6. Sudah ketemu, katakan amin. Dikatakan seperti ini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam siapa? Engkau. Engkau di situ dengan huruf besar yang tentu artinya adalah Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Ayat ini di ayat yang baru kita baca dimulai dengan sebuah statement, dengan sebuah kalimat, dengan sebuah pernyataan yang tegas bahwa manusia yang disebut berbahagia adalah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang menaruh kekuatannya di dalam Tuhan. Tentu definisi ini berbeda dengan definisi dunia. Kalau kita ketemu sama orang dunia, kita akan menyebut orang yang berbahagia adalah orang yang kaya. Mau apa saja dia bisa beli dan lakukan. Bahkan ada prinsip dunia yang berkata bahwa memang betul tidak, uang bukan segalanya, tetapi segala sesuatu butuh uang. Betul nggak? Betul, tapi enggak 100% benar, ya kan? Kita definisikan orang yang bahagia adalah orang yang punya financial freedom, beli apapun bebas. Uang parkir 10.000 dia kasih 1 juta, bebas. Orang kaya. Makan pagi di Singapura, makan siang di Pulau Madura, bebas. Bebas. Kenapa? Orang kaya. Ya kan? Kita sebut orang yang bahagia, yang lain adalah orang yang pandai, ya kan? Pinter, bijaksana. Orang yang bahagia. Kita bisa sebut juga orang yang bahagia adalah orang yang punya paras yang cantik, paras yang ganteng. Sampai digila-gilai semua orang. Dia lewat, semua orang berkata, gila-gila gitu kan. Digila-gilai semua orang. Saking cantiknya, saking gantengnya, ya kan. Digandrungi semua orang. Ya kan? Orang yang punya utang juga digandrungi, ya kan, dipegangi sama semua orang. Tapi ternyata Alkitab hari ini berkata sebuah definisi, sebuah pernyataan bahwa bukan orang yang kaya yang berbahagia, bukan orang yang cantik yang berbahagia, bukan orang yang bijaksana yang berbahagia, bukan orang yang bisa liburan dari Senin sampai Minggu yang berbahagia, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh kekuatannya, orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Orang yang kekuatannya di dalam Tuhan adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Ini jawabannya, Mazmur 34 ayat yang ke-11. Kenapa Alkitab bisa sebut bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang menaruh kekuatannya di dalam Tuhan? Mazmur 34 ayat 11 dikatakan seperti ini. Singa-singa muda, apa? Merana kelaparan. Singa-singa muda. Bicara tentang singa sendiri, bicara tentang kegagahan, kemampuan, ditambah lagi muda. Kurang apa coba? Secara stamina, secara kecepatan, singa muda gampang untuk menangkap mangsanya. Tapi Alkitab berkata singa muda mungkin merana kelaparan. Tetapi ada satu yang tidak mungkin. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Orang yang mencari Tuhan gak akan pernah kekurangan segala sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Kalau kita hidup mengandalkan kekuatan kita, Alkitab berkata kita pasti kelaparan. Kita mungkin kelaparan. Kalau kita hidup mengandalkan apa yang kita punya, sumber daya yang kita punya, mengandalkan kekuatan kita,
Alkitab berkata kita mungkin akan merana kelaparan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh kekuatan kita di dalam Tuhan, hidup kita terus mencari Tuhan. Alkitab berkata kita nggak akan kekurangan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Makanya kita disebut bahagia. Saudara, boleh nggak kita ini punya kepandaian sih? Boleh nggak kita ini punya kekayaan sih? Boleh nggak kita punya kekayaan? Boleh nggak? Kok pendetanya kurang yakin, tanya terus ini ya. Siapa tahu ada yang, enggak, saya enggak suka kekayaan. Saya ini lebih baik hidup hanya untuk Tuhan. Gitu kan. Siapa yang kayak gitu ada? Oh enggak ada ya. Kurang rohani nih jemaatnya nih kelihatannya. Siapa yang pingin kaya? Coba angkat tangan. Oh. Saya ulang pertanyaan, siapa yang ingin kaya? Yang gak angkat tangan, yang ya sudah terjawab sesuai doa. Siapa yang pingin kaya? Coba angkat tangan. Ini siapa tahu Tuhan langsung jawab doa gitu kan. Ya kan? Siapa yang ingin kaya? Angkat tangan tinggi-tinggi, sangat tinggi. Kelihatan hati kita. Bahwa kita ini masih kedagingan ternyata. Ya. Saudara, kalau ini hidup kita punya kekayaan. Saya mau beritahu bahwa kekayaan kita bukanlah penopang yang kokoh buat kehidupan kita. Mungkin di awalnya dia mampu, kelihatan kokoh. Tapi mau berapa lama? Halo? Mau seberapa kuat kekayaan kita menopang kehidupan kita? Tinggal tunggu waktu sebenarnya. Kalau kita menaruhkan, meletakkan semua pengharapan kita, kekuatan kita, kehidupan kita hanya di dalam kekayaan kita. Kelihatannya cukup mapan, kelihatannya cukup kuat. Tapi ketika beban kehidupan itu ditambah, dia nggak akan pernah mampu menopang kehidupan kita. Halo? Semua kekayaan, semua sumber daya yang kita punya tidak akan pernah bisa menopang kehidupan kita. Ini hanyalah sekedar, ya memang ini kardus sih. Tapi secara kebenaran, kekayaan kita memang hanya seperti sebuah kotak yang kosong, yang tidak akan pernah mampu menopang kehidupan kita. Kita sebut yang namanya kepandaian, kekuatan kita. Aku kuat, aku mampu. Aku bisa hadapi seorang diri. Dari kecil sampai besar, aku seorang diri, aku bisa hidup dengan kekuatanku sendiri. Kekuatan kita itu loh, sifatnya juga terbatas. Gak akan pernah mampu menopang kehidupan kita. Gak akan pernah mampu. Apalagi yang namanya kepandaian. Sepandai apa sih kita dalam hidup? Halo? Sepandai apa sih kita dalam hidup ini? Sepandai-pandainya tupai melompat saja katanya. Dia akan jatuh juga. Apalagi tentang kepandaian kita. Tambah langsung ya kan. Ini lumayan berat ini ya. Tapi ada satu pribadi yang dia berkata, aku siap untuk datang dalam hidupmu. Aku siap menyertai kehidupanmu. Kok Ishak boleh maju ke depan? Sebelah kanan sayang. Dia berkata, aku Tuhan yang selalu hadir dalam hidupmu. Daripada kita menaruh kekuatan kita kepada kepandaian kita, menaruh pengharapan kita kepada kekuatan kita sendiri, menaruh pengharapan kita kepada kekayaan kita sendiri yang sifatnya sementara. Segala sesuatu tadi itu bisa gak menopang? Mungkin bisa, gak langsung hancur mungkin. Tapi kalau kita taruh itu 5 tahun, 2 tahun, apalagi ketika beban hidupnya tambah besar, semua yang kita andalkan itu, semua yang saya sebutkan itu, gak akan pernah kuat dan cukup mampu
Mereka nggak akan bertahan lama menopang kehidupan kita. Tapi ketika ada pribadi, dia bisa topang. Ini berat Tuhan, hidupku berat. Kita bisa datang dan serahkan semuanya. Mau setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, seumur hidup kita. Dia kuat. Yesus kuat. Yesus mampu. Kita uji hari ini. Amin. Amin. Coba 2 jam lagi masih kuat loh. Gimana? Coba Koisa. Ya. Kenapa kita hidup ini berpikir dengan cara dunia? Menaruh hidup kita, menaruh kekuatan kita hanya kepada kepandaian kita yang pada akhirnya hancur. Hanya kepada kekuatan kita, kecantikan kita, kelebihan kita yang pada akhirnya nggak akan pernah mampu. Apalagi kekayaan kita yang kelihatannya paling besar, paling mampu. Tapi dia tidak akan pernah bertahan lama. Akan tiba waktunya semua yang saya sebutkan ini nggak akan mampu menopang hidup kita. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kekuatan, kepandaian, kekayaan kita sifatnya terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Terbukti aku. Masih kuat? Masih mampu? Thank you. Boleh kasih tepuk tangan buat Ko Ishak. Pulang pijet ya. Kekuatan, kepandaian dan kekayaan kita sifatnya terbatas. Hanya Tuhan kita yang tidak terbatas. Coba lihat kanan kiri. Katakan sama mereka, hanya Tuhan yang tidak terbatas. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang sanggup. Hanya Dia yang mampu menopang kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Itu sama seperti anak kecil kita. Anak kita yang masih kecil dengan pikirannya yang terbatas. Dia pikir yang dia punya segala-galanya, yang dia punya bisa memuaskan hidupnya, padahal semuanya itu cuma sifatnya sementara. Amin. Makanya kalau mau mengejar sesuatu, jangan kejar kepandaian, jangan kejar kemampuan kelebihan kita, jangan kejar kekayaan, kejar Tuhan. Karena kalau kita kejar Tuhan, kita dapatkan semuanya ini. Kalau kita cari Tuhan, kita akan dapatkan semuanya ini. Halo, kalau kita cari kekayaan, kita mungkin akan kehilangan Tuhan. Kalau kita cari kepandaian kita mungkin akan kehilangan Tuhan. Kalau kita cari semua kelebihan kita, berjuang dengan cara kita sendiri, kita mungkin akan kehilangan Tuhan. Tapi kalau kita datang ke Tuhan dan kita serahkan itu ke Tuhan, uniknya segala sesuatunya itu Alkitab berkata diberikan kepada kita. Apa tandanya orang yang menaruh kekuatannya di dalam Tuhan? Itu baru intro, saudara. Ayat 6 dikatakan lebih lanjut. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Boleh dimunculkan lagi? Apa? Yang apa? Yang berhasrat mengadakan siara. Jadi orang yang menaruh kekuatannya di dalam Tuhan itu ada satu ciri utamanya. Orang itu adalah orang yang berhasrat mengadakan siara. Oh, berarti sebentar lagi GMS Surabaya akan mengadakan trip ke Israel. Enggak, saudara. Karena siara di sini bukan bicara tentang konteks mengunjungi tempat saja. Betul, kadang-kadang siara itu dilakukan dengan mengunjungi tempat. Tetapi tujuan utamanya bukan mengunjungi tempat tertentu. Tujuan utamanya bukan datang ke tempat bersejarah, bukan itu tujuan utamanya. Siara di dalam konteks hari ini itu dikatakan adalah siara adalah melihat dan merenungkan kembali perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu siara.
Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Boleh dimunculkan lagi? Ziarah adalah melihat dan merenungkan kembali. Kata kuncinya adalah merenungkan kembali. Jadi percuma kalau kita datang ke tempatnya tapi kita nggak merenungkan perbuatannya. Jadi kalau kita nanti suatu saat kita kalau ada kesempatan untuk trip ke Israel. Trip ke Israel itu bukan untuk shopping. Katanya kalau orang Israel kedatangan orang Indonesia itu langsung ketahuan katanya. Dua cirinya. Shopping dan shopping katanya. Itu katanya ya, saya dengar-dengar ya. Tapi itu bukan tujuan kita untuk ke tempat-tempat tertentu. Ke tempat bersejarah itu. Tujuan untuk kita ziarah, sikap hatinya adalah melihat dan merenungkan kembali perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh kekuatannya di dalam Tuhan, punya gaya hidup ini. Punya gaya hidup untuk melihat dan merenungkan kembali perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Itu orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Itu orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Dan ziarah itu perintah Tuhan. Melakukan ziarah itu perintah Tuhan. Ingat sekali lagi, ziarah yang saya maksudkan bukan bicara tentang konteks datang ke tempat tertentu. Kalau saya bilang ziarah adalah perintah Tuhan, itu artinya perintah Tuhan adalah untuk kita melihat dan merenungkan kembali. Enggak tentu datang ke tempat itu, enggak tentu datang ke tempat-tempat yang bersejarah. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita punya gaya hidup untuk merenungkan kembali apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Itu perintah. Ziarah adalah perintah. Yosua pasal 4 ayat 5 dan 7. Coba lihat, Yosua pasal 4 ayat 5 dan 7. Dikatakan seperti ini. Ini cerita tentang orang Israel mau menyeberangi sungai Yordan. Sudah menyeberangi sungai Yordan. Dan imam-imam disuruh bawa batu. Nyebrang sambil bawa batu, lalu apa yang terjadi? Batu itu disusun. Tujuannya apa? Lihat ayat 5. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan apa? Suku orang Israel. Ayat 6. Supaya ini menjadi apa? Tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Ayat 7, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan apa? Terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk apa? Selama-lamanya. Jadi batu itu disusun di depan sungai Yordan setelah mereka selesai menyeberangi untuk satu tujuan. Supaya ketika mereka lihat batu itu, mereka ingat perbuatan Tuhan. Perintah Tuhan. Untuk mereka mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Perintah Tuhan untuk mereka taruh batu supaya setiap kali mereka lihat batu itu, mereka remember, mereka ingat, mereka merenungkan bahwa perbuatan Tuhan yang ajaib menghentikan sungai Yordan buat mereka. Itu perintah loh. Halo. Shalom. Jadi hari ini kalau kita mengandalkan Tuhan, perintah Tuhan buat hidup kita hari ini adalah ingat apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidupmu. Renungkan kembali apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidup saudara. Dari awal lahir kalau perlu. Dan saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib.
Amin. Setiap kita pasti pernah mengalami mujizat. Mengalami penyertaan Tuhan, mengalami perbuatan Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Sekecil apapun itu. Kalau hari ini kita bisa sampai sebagaimana kita adanya hari ini, kita bisa jadi sebagaimana adanya kita hari ini. Terpelihara dengan baik. Bukankah itu perbuatan Tuhan yang ajaib? Bukankah itu perbuatan Tuhan yang setia buat hidup kita? Ada amin. Siara. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh kekuatannya di dalam Tuhan, punya gaya hidup bersiarah. Merenungkan kembali apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupannya. Lanjut di ayat yang ke-7 dikatakan, apa dampaknya? Ayat 7. Apabila melintasi apa? Lembah Baka. Saudara, siapa bilang orang yang kekuatannya di dalam Tuhan tidak pernah melewati lembah Baka? Dikatakan apabila melewati lembah Baka, itu artinya dia masih mungkin melewati lembah Baka. Betul nggak? Itu artinya dia masih mungkin menghadapi kekecewaan dalam hidupnya. Lembah Baka itu bukan lembah financial freedom, lembah Baka itu lembah kekeringan, lembah keterbatasan, lembah di mana kita nggak nyaman, lembah di mana kita nggak merasa enak dalam kehidupan. Lembah di mana kita menghadapi situasi yang tidak kita inginkan, doa kita mungkin tidak dijawab, keadaan kita pinginnya A, yang terjadi malah Z. Semua upside down. Lembah di mana kita mungkin untuk menjadi kecewa. Soalnya dalam hidup ini, sekalipun kekuatan kita di dalam Tuhan, sekalipun kita rutin mengadakan ziarah, sekalipun hidup kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan, kita masih mungkin melewati lembah Baka. Itu kebenaran. Hamba Tuhan sebenar apapun, dia masih mungkin menghadapi lembah kelam dalam hidupnya, lembah Baka dalam hidupnya. Coba lihat saya, dengar saya. Siapa bilang kalau kita ikut Tuhan, nyaman adalah jaminan mutu? Siapa bilang kalau kita ikut Tuhan, kita pasti mengalami kenyamanan dalam hidup? Halo, justru kadang-kadang kenyamanan adalah musuh dari iman. Tahu nggak musuh iman itu? Musuh terbesar iman itu bukan penganiayaan, percaya saya. Musuh dari iman itu bukan kesulitan dan kesusahan hidup, percaya saya. Musuh dari iman itu seringkali adalah kenyamanan kita. Duduk di pinggir pantai, sambil berjemur, sambil nyanyinya whatever will be, will be. Musuh dari iman itu kenyamanan. Seringkali itu kenyamanan. Saya nggak bilang mulai sekarang hidup kita nggak perlu nyaman, buang segala kenyamanan. Kalau mau buang kenyamanan tolong hubungi saya. Nggak perlu gitu. Tapi saya baca di Alkitab, Tuhan panggil Abraham untuk keluar dari kenyamanannya, pergi ke sebuah negeri yang tidak tahu di mana itu. Tuhan panggil Abraham di tengah kenyamanannya, di tengah kebahagiaannya untuk mengorbankan Ishak anaknya yang tunggal. Tuhan gak benci kenyamanan, tapi seringkali untuk menumbuhkan iman kita, Tuhan ambil kenyamanan itu. Lewati lembah Baka. Amin. Ada amin. Jadi kalau hari ini saudara sedang ada di dalam situasi dan keadaan yang tidak nyaman, bersyukurlah, karena mungkin iman saudara bisa bertumbuh dengan kuat. Amin. Ada amin. Aminnya keras nih, kelihatannya lembah Baka semua ini hari ini.
Ada satu orang namanya Yohanes. Yohanes Pembaptis. Di tengah penjara yang dia alami, di tengah lembah yang dia alami. Ini Yohanes Pembaptis ini orang hebat, betul nggak? Bahkan Yesus mengakui kehebatan Yohanes Pembaptis. Bahkan Yesus mengakui dan berani membela dirinya atas nama Yohanes Pembaptis. Yesus ditanya satu kali, ya kan? Yesus pernah ditanya satu kali, dengan kuasa apakah kamu itu mengusir setan, menyembuhkan orang buta, orang tuli? Yesus tidak jawab pertanyaan orang Yahudi itu, Yesus gak jawab pertanyaan itu, Yesus cuma jawab dengan pertanyaan lagi. Yesus tuh hikmatnya luar biasa, dia Tuhan kita. Dia gak mau masuk ke dalam permainan orang-orang Farisi itu. Yesus menjawab pertanyaan dengan kuasa manakah? Yesus tanya kembali, kalau kamu bisa jawab pertanyaanku, aku jawab pertanyaanmu. Dengan nama siapa? Dengan kuasa apakah Yohanes Pembaptis membaptis? Mereka semua nggak bisa jawab. Berarti mengakui bahwa baptisan Yohanes Pembaptis itu adalah benar-benar utusan Allah. Mereka nggak berani jawab. Yohanes Pembaptis yang sehebat itu saja. Di tengah lembah baka, ini yang terjadi. Ayat 4, coba lihat. Matius pasal 11 ayat 4. Yesus menjawab mereka. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis tanya sama Tuhan Yesus. Suruh utus murid-muridnya di tengah penjara yang dia alami. Yohanes Pembaptis tanya, benarkah kamu ini Mesias? Atau kami masih harus menunggu yang lain? Yohanes Pembaptis yang sebelumnya membaptis Tuhan Yesus, dan waktu membaptis Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis ikut mendengar, inilah anakku yang aku kasih, kepadanya lah aku berkenan. Saya yakin Yohanes Pembaptis tahu betul dia ini adalah Mesias. Karena hari itu juga Yohanes Pembaptis melihat Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, hinggap di Tuhan Yesus. Ke atas Tuhan Yesus, di atas Tuhan Yesus. Tapi di tengah penjara yang Yesus alami, yang Yohanes Pembaptis alami, Yohanes Pembaptis mengalami kekecewaan, mengalami keadaan yang tidak nyaman. Dan sampai dia harus mengutus murid-muridnya tanya, benarkah engkau Mesias? Apa jawabnya Yesus? Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Apa? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Apa yang Tuhan Yesus sedang lakukan? Tuhan Yesus sedang menyuruh Yohanes Pembaptis untuk melihat perbuatannya. Halo? Di tengah kekecewaan yang Yohanes Pembaptis alami. Dan ayat 6 berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Dan apa? Menolak aku. Saudara, saat mengalami keadaan yang tidak nyaman, jangan kecewa. Jangan kecewa. Karena kita mungkin akan menjadi kecewa. Karena kita mungkin mengalami keadaan yang gak nyaman dan akhirnya kita mulai mempertanyakan Tuhan. Benarkah Tuhan masih bekerja dalam hidupku? Caranya untuk tidak menjadi kecewa, mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Lalu bersyukur. Amin. Amin. Sama seperti yang Yohanes alami. Ketika dia lewat lembah baka. Ketika dia harus masuk ke penjara karena dia sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Karena dia sungguh-sungguh menyuarakan kebenaran. Dia harus masuk ke penjara dan di tengah penantian hukuman
yang final dalam kehidupannya. Dia mau memastikan betul. Benarkah engkau adalah Mesias? Dan Yesus menjawab, ingat dan lihat perbuatanku dalam hidupmu. Ketika kita hadapi ketidaknyamanan kita, jangan kecewa. Caranya simple. Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Lalu bersyukurlah. Apa yang saudara sedang alami? Apa yang saudara sedang hadapi? Mungkin yang saudara sedang hadapi dan alami adalah lembah baka, keadaan yang tidak nyaman dalam kehidupan saudara. Bahkan mungkin hari ini saudara datang dengan kekecewaan. Jangan kecewa. Lihat perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Atau kalau mungkin hari ini saudara berkata, Pak, hidup saya baik-baik saja, hidup saya nyaman. Hidup saya sedang ada di dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan. Jadikan ini bekal, pegangan kehidupan. Ingat terus apa yang Tuhan sudah lakukan buat kehidupan saudara. Amin. Amin. Ayat 7 dilanjutkan, kita lanjutkan. Mazmur 84 ayat 7. Apabila melintasi lembah baka, mereka tidak menjadi kecewa. Bahkan, apa yang terjadi? Mereka membuatnya menjadi apa? Tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Lewat lembah kekeringan, orang yang menaruh kekuatannya di dalam Tuhan bisa buat mujizat. Lembah baka itu, lembah yang kering itu, lembah kematian itu bisa menjadi lembah yang penuh dengan mata air. Tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Oh, saya percaya orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, tempat tidak menentukan berkatnya. Dia yang mendatangkan berkat di tempat itu. Halo, kalau saudara punya toko, nggak perlu takut toko saudara sepi. Asal hidup saudara menaruh kekuatannya di dalam Tuhan. Dimanapun letak toko saudara, nggak penting buat Tuhan. Karena asal ada orang yang menaruh hidupnya di dalam Tuhan, berkat Tuhan mengalir. Ada amin. Jadilah orang yang mendatangkan berkat, bukan orang yang mencari berkat. Saya mau ulang. Jangan jadi orang yang mencari berkat. Jadilah orang yang mendatangkan berkat. Amin. Ya. Itulah kita orang yang naruh kekuatan di dalam Tuhan. Loh Pak, tapi toko saya sepi. Tenang, sabar, tekuni, konsisten, kerjakan sungguh-sungguh, hidup benar sungguh-sungguh. Karena bukan berkat yang perlu kita cari, berkat yang harus mencari kita. Itu kebenaran yang harus kita pegang, itu kebenaran yang harus kita hidupi sungguh-sungguh. Ini gampang untuk dikhotbahkan, susah untuk dilakukan. Karena itu susah betul. Kalau toko sepi kita ngedrop, ya kan? Kalau orderan sepi kita ngedrop. Halo? Gampang kalau kita itu lagi semuanya rame, oh tokonya rame. Dari pagi sampai malam capek tapi sukacita karena jennya setumpuk. Tapi kalau lagi toko sepi, Tuhan gak setia. Loh, toko rame gak bersyukur. Toko sepi gak bersyukur. Salah kita ini. Halo, coba lihat kanan kirinya. Ini lagi ngomongin kamu. Lagi menghadapi meja makan yang penuh dengan makanan. Wah, kita bersyukur luar biasa. Lagi meja makan isinya tahu tempe. Mukanya ditekuk. Kita lupa bahwa orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Meja makan penuh dengan makanan atau meja makan cuma nasi putih sama kecap manis.
Kita orang yang mengingat perbuatan Tuhan. Kita orang yang tidak terfokus kepada apa yang terjadi saat ini. Kita terfokus kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan karena kita bisa fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan, kita bisa hadapi apa yang ada di depan kita. Itu yang dilakukan sama Daud. Ketika Daud mau hadapi Goliat, apa yang dia lakukan? Dia enggak lesu. Dia enggak pesimis. Ketika Saul dan semua orang Israel diam di dalam tendanya, di dalam kemahnya, lagi ketakutan sungguh-sungguh karena yang dihadapi ini Goliat yang sangat besar. Daud yang kecil mungil, merah pipinya, kemerah-merahan. Saya mau nyebut cabai-cabian, enggak, bukan. Dia kecil cabai rawit maksud saya. Dia bisa berani hadapi Goliat. Kenapa? Karena 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Ini yang dilakukan Daud. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku apa? Dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Dari tangan orang Filistin itu. Daud sebelum hadapi Goliat, dia ingat, dia bersiarah. Tuhan yang sudah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Tuhan yang sama melepaskan aku dari tangan orang Filistin yang besar ini. Secara size mungkin beda, mungkin lebih besar. Ya kan? Singa, beruang, Goliat. Secara size buat aku memang lebih besar. Tapi dengar. Kalau dulu dengan kekuatanku, aku sama-sama nggak mampu hadapi singa. Tapi Tuhan yang memampukan. Sama-sama nggak mampu kan? Daud yang kecil itu sama-sama nggak mampu hadapi singa dan beruang. Dia sadar bahwa bukan karena kemampuannya dia bisa menang. Makanya orang yang menaruh kekuatan kita di dalam Tuhan itu nggak bisa sombong. Karena memang bukan karena kemampuan kita, bukan karena fasilitas kita. Suatu hari saya berdoa dan saya percaya GMS Surabaya Timur kita akan sekali ibadah ribuan orang. Tapi ketika itu terjadi saya percaya tidak ada satupun dari kita yang bisa ngomong itu karena aku. Bukan karena kita, karena Tuhan. Daud berkata, kalau dulu dengan tubuh mungil kecilku ini, aku bisa mengalahkan singa karena Tuhan menyertai aku. Sekarang sama-sama aku nggak mampu hadapi Goliat. Dulu Tuhan mampukan aku, sekarang Tuhan akan mampukan aku. Karena Tuhan menyertai aku. Dia lakukan ziarah, dia hadapi Goliat. Punya kekuatan yang luar biasa. Goliat yang merupakan lembah baka buat kehidupan Daud. Lembah kekeringan untuk orang Israel. Dia kalahkan Goliat itu. Dan menjadi kemenangan yang luar biasa. Tempat yang bermata air untuk Daud. Itu jadi pintu untuk Daud bisa memasuki sebuah promosi yang besar dalam kehidupannya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Daud melakukan ziarah. Tuhan perintahkan kita untuk melakukan ziarah. Judul khotbah saya hari ini, ziarah. Orang yang menaruh kekuatannya di dalam Tuhan adalah orang yang berhasrat untuk mengadakan ziarah. Atau mungkin hari ini saudara datang dan berkata, Pak, saya kesulitan untuk mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidup saya. Masa sih Tuhan itu sudah buat mujizat dalam hidup saya kok nggak bisa nemukannya. Saudara, di tangan saudara hari ini ada sebuah batu peringatan. Di tangan saudara hari ini ada sebuah batu peringatan yang Tuhan sudah beri buat hidup kita. Sama seperti Tuhan memerintahkan Yosua untuk menaruh batu di depan sungai Yordan.
Tuhan perintahkan kita untuk ambil roti dan anggur. Untuk apa? Remember Him. Mengingat Dia dan mengingat apa yang Dia sudah lakukan buat hidup kita. Kalau saudara berkata, masa sih Tuhan itu sudah lakukan perbuatan besar buat hidup saya? Yang Dia lakukan bukan hanya perbuatan besar, yang Dia lakukan sebuah perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Dia bukan hanya berbuat sesuatu yang besar, Dia mengorbankan dirinya buat kita. Syarah, remember me, kata Tuhan. Ingat aku, kata Tuhan. Ingat bagaimana aku digantung demimu. Ingat bagaimana aku didera, dianiaya, diludahi, dimakotai duri, dipaku. Setiap cambukan yang dia harus alami. Daging yang harus keluar dari tubuhnya. Sampai di atas kayu salib dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu bukan sebuah kalimat seru, keluhan yang menunjukkan bahwa dia nggak mampu, yang menunjukkan bahwa dia mau give up. Enggak. Eloi, Eloi, lama sabachthani menunjukkan sebuah derita yang dia harus alami. Sebuah hukuman tertinggi yang manusia harus alami. Dia ambil itu bukan karena dosanya. Dia ambil itu karena dosa kita. Setiap kali kita ambil roti dan anggur ini, kita diperintahkan untuk mengingat kembali, bersiara. Jangan lakukan ini dengan sembarangan, jangan lakukan ini dengan sembrono, kata Tuhan. Karena Dia Tuhan yang memerintahkan kita untuk mengingat Dia. Apa yang Dia sudah lakukan. Amin.